Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuni Sarahat. Saya dari kelas Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara. Di video singkat kali ini, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai sejarah, fungsi, dan juga ragam bahasa Indonesia. Bahasa adalah sarana utama manusia untuk berpikir, berkomunikasi, dan membangun peradaban. Dengan bahasa, manusia dapat mewariskan ilmu pengetahuan, menyatukan gagasan, serta memperkokoh jalinan sosial. Tanpa bahasa, manusia akan kehilangan kemampuan untuk mengikatkan diri dalam kebersamaan. Bagi bangsa Indonesia, bahasa memiliki makna yang jauh lebih luas. Ia bukan hanya media komunikasi, melainkan juga simbol identitas kebanggaan serta alat pemersatu. Di negara kita yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, keberadaan bahasa Indonesia menjembatani perbedaan itu, sehingga kita dapat merasa sebagai satu bangsa yang utuh. Namun, bahasa Indonesia tidak lahir begitu saja. Ia melalui perjalanan sejarah yang panjang. Akar bahasa ini dapat ditelusuri dari bahasa Melayu yang sejak berabad-abad lalu berfungsi sebagai lingua franca di kawasan Nusantara, yang memiliki bahasa penghubung. Bahasa Melayu dikenal lebih sederhana, mudah dipelajari, serta tidak terikat pada tingkatan tutur yang rumit. Itulah sebabnya bahasa ini dapat diterima luas oleh berbagai kalangan. Jejak penggunaan bahasa Melayu dapat kita lihat dalam prasasti kuno, seperti prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi, yang menunjukkan bahwa bahasa ini telah lama menjadi sarana komunikasi resmi. Pada masa penyebaran Islam, bahasa Melayu dipakai dalam dakwah, kitab tafsir, hingga karya sastra yang berupa hikayat atau syair. Semua itu membuktikan bahwa bahasa Melayu sejak awal telah menjadi jembatan antar budaya dan antar daerah. Perjalanan bahasa Melayu menuju bahasa Indonesia mencapai puncak pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan tekad bersama untuk menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Keputusan tersebut bukanlah hal yang sederhana, melainkan sebuah langkah berani yang mengikat seluruh perbedaan menjadi satu kesatuan. Bahasa Indonesia sejak saat itu menjadi simbol tekad perjuangan dan persatuan nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan bahasa Indonesia semakin diperketat melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi digunakan dalam urusan kenegaraan, pendidikan, hukum, pemerintahan, dan juga menjadi komunikasi resmi. Sejak itu pula, bahasa Indonesia memiliki peranan yang menyeluruh dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Bahasa Indonesia berfungsi ganda, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan bangsa, penanda identitas, pemersatu keragaman suku dan budaya, serta sarana perhubungan antar wilayah dan antar budaya. Sementara itu, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi resmi yang mengikat. Bahasa ini digunakan dalam dokumen kenegaraan, peraturan perundang-undangan, pidato presiden, serta upacara-upacara resmi. Selain itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan bahasa pengantar yang sama, pemerataan ilmu pengetahuan dapat tercapai di seluruh wilayah Indonesia. Media massa, baik cetak maupun digital, juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga informasi dapat tersebar luas dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Melalui bahasa inilah berbagai hasil penelitian, karya sastra, dan inovasi teknologi terdokumentasikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Keistimewaan bahasa Indonesia juga terlihat dari keragamannya, yaitu dalam konteks media dikenal dengan adanya ragam lisan dan ragam tulis. Dalam konteks situasi, ada ragam baku yang dipakai secara formal dan serta ragam non-baku yang dipakai dalam percakapan santai. Sementara berdasarkan pokok persoalan terdapat ragam ilmiah, ragam sastra, hingga ragam hukum. Fleksibilitas ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keperluan, baik yang bersifat resmi maupun ekspresif. Bahasa Indonesia juga terus berkembang mengikuti arus zaman. Kosakata baru lahir seiring kemajuan teknologi, globalisasi, dan budaya populer. Istilah baru seperti gawai, daring, konten, atau aplikasi kini menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Bahkan, perkembangan media sosial melahirkan variasi kosakata gaul yang semakin memperkaya khazanah bahasa kita.
Lebih membanggakan lagi, bahasa Indonesia kini tidak hanya dipelajari oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga diajarkan di berbagai universitas mancanegara. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah memiliki posisi penting di kancah internasional. Semua fakta ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang statis, melainkan bahasa yang hidup, dinamis, dan terus berkembang. Ia berakar dari sejarah panjang perjuangan bangsa, berfungsi sebagai pemersatu, dan berkembang menjadi sarana penting dalam membangun masa depan. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab besar. Menjaga bahasa Indonesia berarti menjaga identitas dan persatuan bangsa. Menggunakannya dengan baik dan benar adalah bentuk penghormatan kepada sejarah. Dan juga mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman adalah bagian dari usaha membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih maju. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi. Ia juga adalah simbol persatuan, jati diri bangsa, dan ruh kebangsaan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekian penjelasan saya mengenai bahasa Indonesia. Terima kasih, dan apabila saya ada salah kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.